Dewan Tamir Pendiri Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, Maijen Teani, Haji A. Daniel Chardin, C. MC, dan Ustadz Haji Zul Arafah. Syubuh berjamaah. Pembawa acara Muhammad Din Lubis. Acara yang keempat, ceramah subuh oleh Al-Ustaz Muhammad Yusri Koto SHMH. Acara yang kelima, penutup oleh protokol ramah tamah dan foto bersama jamaah. Sambutan BKMR Ridwan Haji Amirullah. Ketua Majelis Zikir Arafah yang pada hari ini dapat mengunjungi masjid kami, Masjid Al-Ridwan. Kami mengucapkan selamat datang. Kemudian kami merasa bahagia Majelis Zikir Arafah dapat memakmurkan masjid kami Al-Ridwan pada pagi subuh hari ini. Sambutan Wakil Ketua MZA Sulaiman S. Hari I. Emich, Ustadz kita, Ketua BKM atau yang mewakili dan seluruh jajaran, Ketua Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, Panjul Pandubis MM beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kami hari ini melaksanakan safari subuh di Masjid Al-Ridwan. Ini merupakan yang ke-131. Tadi sudah disampaikan bahwa tujuan Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara yang pertama adalah menjalin silaturahmi. Dan hari ini salah satu tujuan kami melaksanakan subuh keliling ini adalah bagaimana kita bisa sama-sama bersilaturahmi, sama-sama menghilangkan ego. Kita kumpul bersama bahwa masjid menyatukan kita. Karena ketika kita di masjid tak ada lagi jabatan, tak ada lagi status sosial yang tinggi, tapi kita sama di hadapan Allah. Kenapa? Yang kaya pasti sujud, Bapak Ibu sekalian. Sujud itu adalah sujud itu melambangkan bahwa kita bisa mencium lantai yang begitu luar biasa. Nah, ini merendahkan diri kita di hadapan Allah. Maka tidak ada yang membedakan kita ketika kita berada di masjid. Baik itu yang kaya, itu gak ada. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah Syubuh oleh Ustadz Muhammad Yusril Koto SH Pamich. Setiap umat Islam, setiap ada peringatan, kita merujuk pada tahun Hijriah yang melihat bahwa bulan mengelilingi bumi. Maka kalau Hijriah nggak kenal tanggal 31. Nah, Bapak Ibu kalau penasaran coba tengok nanti kalau di rumah buka-buka HP, tengok. Mungkin kan penasaran mau Ustaz ini, masa 31 tak ada mulai Hijriah. Tengok. Tapi kalau tahun Masehi ada tanggal 31-nya. Jadi kalau kita 2930 Masehi ada 31-nya. Maka jangan kita heran, ada kan Bapak Ibu, saya
hitungan kita dari yang namanya perputaran. Yang ingin saya sampaikan, kita udah masuk tahun 2025. Apalah yang bisa kita pahami dari kehidupan kita sebelumnya? Kalau kata Allah dalam Al-Quran, bahwasannya wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wal qamara wasyamsa kullun fi falakin yasbahun. Semua dia itu, baik dia malam sama siang, baik dia perputaran bulan dengan matahari, mereka sudah berganti. Maka di masih awal bulan, awal tahun ini, yang kita harus pahami yang pertama adalah, sudahkah kita menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kenapa Ustaz harus menghargai atau bersyukur? Rentan terjadi orang yang tidak bersyukur terjatuh dari yang namanya kufur. Kata kufur ini dekat dengan kata kafir. Bedanya apa Ustaz? Kalau kafir artinya apa? Orang yang menutupi kebenaran. Kalau kufur menutupi nikmat. Bedanya aja. Satu menutupi kebenaran, kenapa dia dibilang kafir? Makanya jelas Al-Quran nggak ada disebutkan di situ non Islam, non Muslim. Ya kafir, kenapa? Karena dia menutupi kebenaran. Tapi kalau orang yang kufur nggak bersyukur, dia menutupi nikmat yang Allah hadirkan kepada dia. Udah kufur dia ternyata, terus dia nggak bersyukur, jatuhlah bisa jadi kafir. Kenapa? Ternyata Allah jahat sama. Tak ada yang Allah kasih. Padahal anaknya selesai kuliah, hidupnya berkecukupan, itu pun terduduk dia gini. Tak adil Allah. Bapak Ibu hati-hati kalau mau bercerita tak adil Allah. Kita bisa duduk di majelis ini aja atas izin Allah. Banyak mungkin orang yang tak bisa melangkahkan kaki. Banyak mungkin orang yang tak bisa meluangkan waktu, tapi Allah izinkan sama kita. Kenapa? Karena majelis ini kan asal katanya dari bahasa Arab, jalasa yajlisu, artinya duduk. Majelis tempat orang duduk. Orang duduk namanya jalis. Nah, kita kalau duduk namanya jalis, orang yang duduk. Nah, salah satu yang dinaungi oleh malaikat itu adalah majelis ilmu. Maka kita syukurin kita duduk di sini. Lalu apa? Kita di sini kan duduk berzikir kita. Zikir itu Bapak Ibu, bahkan sholat itu salah satu bahasa arti sholat itu selain dia doa, dia zikir juga. Jadi zikir itu bukan hanya yang memang secara spesifik itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita melafazkan. Tapi zikir, orang yang mengaji itu zikir. Kenapa? Dia terus mengingat Allah. Mengingat apa? Ternyata dia jauh dari keberadaan Allah saat ini. Jadilah majelis zikir. Tinggal apalah Arafah ya, majelis zikir Arafah. Bapak Ibu, orang tua saya, pertama kita bersyukur, menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan, kita bermuhasabah, introspeksi diri dia waktu ini. Kalau tahun kemarin sholat kita cuma 3 waktu, kalau bisa dan harus bisa sholat tahun ini 5 waktu. Khawatir kita Bu, ini khawatir. Cobalah Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu pahami. Orang ada di benak hati dia, sholat 5 waktu itu tak wajib. Jadi waktu dia nggak sholat, nggak ada yang dia merasa sesal dalam hati. Inilah yang kita harus khawatir. Bayangkan Bapak Ibu, perintah sholat itu langsung Nabi Muhammad jemput. Perintah puasa, malaikat yang turun. Perintah zakat, malaikat yang turun.
Takbir.